Jujutsu Kaisen Chapter 261. Bab dimulai dengan Yuji memutuskan bahwa dia akan menghancurkan jantung Sukuna. Begitu Sukuna meneriakkan domainya, dia melihat Gojo berdiri dan tidak percaya. Sukuna bertanya-tanya apakah itu benar-benar dia, tetapi dia menyingkirkan pemikiran itu karena dia mengatakan itu tidak mungkin. Tapi Sukuna tiba-tiba menyadari siapa orang itu dan meninju Yuji sambil bergerak maju dan berkata, "Aku minta maaf karena meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau mampu melakukan sejauh itu, Yuta Okkotsu." Dan akhirnya Sukuna menghadapi Gojo sebagai Yuta. Kita kelas balik, Yuta memutuskan agar Rika melahap Kenjaku dan menyalin teknik kutukannya yang memungkinkan Yuta berganti tubuh. Maki keberatan dengan rencana ini, tapi Hakari mengatakan dia punya syarat. Mereka akan menggunakan rencana ini ketika semua orang musnah dan mereka tidak punya pilihan lain. Kusakabe bertanya, tidak bisakah kita menyalin tak terbatas dari tubuh Gojo? Shoko menjawab, kau tidak akan bisa menggunakan tak terbatas tanpa 6A. 6A itu adalah bagian dari tubuh fisiknya, itu bukan teknik kutukannya, jadi dia tidak bisa menirunya. Maki bertanya karena Yuta hanya bisa menggunakan mengcopy teknik kutukan selama 5 menit, apa yang akan terjadi nanti? Yuta bilang dia tidak tahu. Meme menjelaskan pro dan kontra Yuta menyalin teknik kutukan Kenjaku. Ada kemungkinan setelah bertukar tubuh Yuta akan kehilangan teknik kutukannya dan harus selamanya tinggal di tubuh Gojo. Pertama, jika teknik kutukan Kenjaku adalah jenis operasi yang konstan atau terputus-putus, tubuh fisik atau jiwa tidak dapat dipertahankan dan dia akan mati. Yang kedua, jika teknik kutukan beroperasi sebentar-sebentar, dia tidak akan langsung mati, tapi akhirnya akan mati. Ketiga, jika teknik kutukan adalah teknik sekali pakai, dia dapat menggunakan tak terbatas bahkan lebih dari 5 menit. Mei mengatakan setelah penggantian tubuh selesai, kemungkinan besar teknik kutukan Okkotsu akan dibuang dan dia akan ditinggal di tubuh Gojo mulai sekarang. Dengan begini, Yuta bisa menggunakan teknik kutukan milik Gojo. Yuta bilang, dia tahu ini adalah pilihan terakhir, jadi pertama-tama dia akan mencoba melawan Sukuna dengan domainnya sendiri. Jika dia tidak akan menang, dia akan menerima tubuh Gojo. Lalu Kusakabe berkata, bilang itu rencana yang bagus tapi tidak manusiawi. Yuta menjawab dengan lantang, apa maksud memanusiawi? Kita akan melawan penyihir jujutsu terkuat dalam sejarah. Jika kita bisa menang hanya dengan buang rasa kemanusiaan kita tidak seharusnya memperdebatkan hal ini. Yuta bertanya kemudian apakah semua orang takut menjadi monster untuk melawan Sukuna. Maki menegur Yuta dengan mengatakan bahwa semua orang hanya mengkhawatirkannya. Yuta berkata lagi, bagaimana dengan Gojo Sensei? Apa dia tidak penting? Bukankah kita telah memikul semua beban menjadi monster pada Gojo Sensei sendirian? Jika Gojo Sensei hilang, lalu siapa lagi yang akan menjadi monster? Jika tidak ada yang berniat menjadi salah satunya, maka akulah akan melakukannya. Kita pindah scene. Yuta memberitahu Gojo bahwa dia akan mengambil tubuhnya jika dia mati. Gojo menjawab tidak masalah dengan itu. Dia bilang tidak punya niat untuk kalah dan tidak peduli apa yang terjadi pada mayatnya nanti. Gojo kemudian meminta murid-muridnya untuk pergi karena dia tidak ingin mereka melihat sisi berdarahnya, terutama karena dia tidak tahu bahwa apa yang akan dia lakukan adalah benar. Gojo berkata, kalau aku kalah dari Sukuna dan semua kakek tua di ruangan itu lenyap, kakek Gakuganji akan berdiri di atas markas besar Jujutsu. Jika itu terjadi, tidak akan ada lagi kecauan seperti pasca insiden Shibuya. Gojo sekali lagi menyuruh murid-muridnya untuk kembali, tetapi mereka membantahnya. Yuta menyuruh Gojo untuk tidak mencoba menjadi monster sendirian lagi. Gojo berkata, itu sesuatu yang tidak bisa kulakukan. Saat itu, aku tertinggal, aku harus mengejarnya. Adegan beralih ke Amai, teman Yuji yang menjelaskan teknik kutukannya. Dia dapat memperkuat gula di dalam dirinya dan mengeluarkannya dengan cara tertentu. Shoko menempatkan Amai di tim medis dengan Nita sebagai dukungan dengan meminta dia masuk gula ke kotak mereka menggunakan teknik kutukannya. Scene beralih lagi, Yuta terbelah dua karena tebasan Sukuna dan dilarikan ke bangsal medis. Arata telah menggunakan teknik kutukannya untuk menghindari luka Yuta bertambah parah, jadi mungkin sudah terlambat. Yuta bilang, dia sadar berkat Rika, tapi dia mulai mencapai batas kemampuannya. Shoko memberitahu Yuta bahwa dia telah menjahit mayat Gojo, jadi setelah Yuta beralih, dia harus mengaktifkan teknik balik pada kapasitas maksimal dan melengkapi tubuhnya. Kembali ke masa kini, Sukuna dan Yuta di tubuh Gojo sama-sama membuka domainnya. Dan narator mengatakan bahwa Gojo telah menemukan solusi untuk domain penghalang terbuka Sukuna.
Di akhir bab dengan Sukuna menggunakan kuil jahat dan Yuta menggunakan kekosongan tak terbatas Gojo. Komentar, di akhir bab pertarungan belas dendam telah dimulai. Berakhir chapter kali ini. Di chapter ini, kita diperlihatkan sosok siapa hadir di tengah-tengah pertempuran yang mengejutkan Sukuna. Padahal semua pembaca sudah sangat gembira dengan kehadirannya yang telah kembali karena sudah dipastikan kalau sosok ini adalah Gojo Satoru. Ternyata, dia benar-benar Gojo. Memang Gojo Satoru, namun hanya mayat hidup yang dikendalikan oleh Yuta. Yuta mentransferkan dirinya sendiri ke dalam tubuh Gojo sama halnya menggunakan teknik Kenjaku. Jadi Yuta mengcopy teknik Kenjaku dan menggunakan ke tubuh Gojo, sementara Yuta hanya bisa menggunakan teknik mengcopy tersebut minimal 5 menit. Jika lebih dari itu, otomatis Yuta akan tetap tinggal di tubuh selamanya. Sebenarnya tubuh Yuta yang asli sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi, penyebabnya terkena tebasan yang sangat fatal dari Sukuna. Jadi ini yang dipilih Yuta. Ibaratnya Yuta saat ini meminjam tubuh Gojo selama 5 menit untuk melawan Sukuna. Dengan begini, Yuta akan menggunakan kekuatan Gojo dan akan bertarung melawan Sukuna. Dan di akhir chapter, mereka berdua langsung mengeluarkan domainnya masing-masing. Dan sampai di sini dulu untuk review manga Jujutsu Kaisen chapter 261. Dan sampai ketemu lagi di review manga Jujutsu Kaisen. Dan sampai jumpa.